Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran selanjutnya. Sukses berkuliah. Nah, seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya bahwa kita akan mempraktikkan Boolean search, oke? Dan apa itu Boolean search? Di video kali ini kita akan lebih memaksimalkan literasi digital melalui pencarian informasi seperti begitu, oke? Nah, jadi kita langsung saja praktikkan sekarang bagaimana cara menggunakan Boolean search ini untuk mencari informasi spesifik di internet. Sebelum kita mempraktikkan cara mencari informasi spesifik di internet menggunakan Boolean search, ada salah satu konsep yang harus kita pahami. Sebenarnya ini harusnya di awal kayak gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan literasi digital ini sebenarnya? Kalau dalam bahasa Indonesianya itu sebenarnya ini bahasa Indonesia juga ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia sederhananya itu melek digital. Yang dimaksud dengan melek digital di sini itu misalnya seperti begini, individu A menggunakan HP. Jika individu A benar-benar literate ya, melek digital, individu A ini akan menggunakan HP itu benar-benar lebih spesifik kayak gitu. Dia mengetahui bagaimana cara mencari informasi spesifik di internet menggunakan rumus Boolean search. Di zaman sekarang, ketika kita lebih melek secara digital, ini akan membantu kita terutama dalam proses belajar kita di dunia perkuliahan ini. Salah satunya yaitu membantu menjawab tugas kuliah secara tepat dan efisien kayak gitu ya. Jadi bayangkan misalnya seperti begini, ketika saya berada di kelas, nah di sini saya akan menjawab tugas kuliah tersebut menggunakan strategi saya sendiri. Jika saya lebih melek secara digital, hal ini akan membuat lebih efisien sehingga bisa merampungkan tugas lebih cepat. Jadi, ketika kita berada di dunia perkuliahan, kita bukan hanya dilihat dari kualitasnya saja, tetapi siapa yang lebih cepatnya juga. Jadi, pentingnya literasi digital ini membantu kita lebih efisien menyelesaikan tugas dan masih menjaga kualitas juga. Nah, di sini juga seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, memanfaatkan teknologi untuk pencarian data yang akurat kayak gitu ya. Jadi, ketika kita menggunakan HP tersebut untuk mencari data yang akurat, ternyata kita bisa menggunakan teknik tertentu. Misalnya salah satunya yaitu menggunakan Boolean search strategy. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan juga kayak gitu ya. Jadi intinya kita ingin membuat proses pencarian informasi itu lebih efisien dan kritis juga. Yang dimaksud kritis di sini itu ketika kita menggunakan kosakata tersebut memiliki hasil yang terbatas dan kemudian kita mencari kosakata yang lainnya dengan menggunakan teknik sinonim kayak gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini, oke? Jadi dengan mempelajari strategi seperti ini juga, ini akan menambah pengetahuan kita untuk mencari informasi lebih strategis daripada kita membuang banyak waktu. Nah, teknik yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu penggunaan tanda kutip. Jadi, penggunaan tanda kutip ini juga sangat berguna sekali. Salah satu rumus Boolean search. Sebenarnya masih banyak teknik Boolean search itu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan tanda kutip. Misalnya, jika kita mencari nama jurnal ilmiah tanpa tanda kutip, hasilnya akan lebih acak dan lebih luas juga. Tetapi, dengan menggunakan tanda kutip itu, kita lebih fokus pada kata atau frasa tertentu, seperti begitu. Nah, kita akan mencoba untuk membandingkan hasil dari kosakata intensive speaking dengan menggunakan tanda kutip dan tanpa tanda kutip juga, oke? Nah, kita coba ketikkan intensive speaking tanpa tanda kutip ya. Nah, jika kita tidak menggunakan tanda kutip, hasilnya seperti ini. Jadi, kita akan melihat hasil intensive speaking seperti begini ya, yang di highlight-nya. Terus ada juga speaking-nya saja, atau bisa juga intensifnya saja. Mungkin ada beberapa jurnal ilmiah yang membahas di luar speaking, tetapi masih menyebutkan intensif. Nah, itu masih mungkin terindeks ya, jika kita menuliskannya seperti ini. Nah, jadi kata intensif ini masih bisa disoroti sendiri oleh mesin pencari tersebut. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan tanda kutip. Oke, dan apa yang terjadi? Nah, jika kita menggunakan tanda kutip, yang terjadi seperti ini. Jadi, hasil intensive speaking yang diberikan tanda kutip seperti ini, hasilnya akan menyoroti frasa intensive speaking daripada secara acak. Misalnya ada yang intensif, ada yang speaking, ada yang intensive speaking, kayak gitu ya. Jadi, itulah perbedaannya jika kita menggunakan tanda kutip ini. Seperti yang bisa kita lihat di sini, semuanya menyoroti intensive speaking langsung, satu frasa, daripada satu kata, kayak gitu. Bahkan jika kita menggunakan satu kata pun, di sini misalnya speaking, hasilnya juga pasti akan speaking semuanya. Jadi, pentingnya tanda kutip ini membuat mesin pencari tersebut mengindeks satu kata yang kita cari atau frasa yang kita cari. Dan hal ini sangat bermanfaat sekali untuk mempersempit pencarian jurnal ilmiah. Dan ini tentunya akan
akan membuat proses pencarian referensi semakin efisien, tetapi tetap menjaga kualitas juga, seperti begitu ya. Oke, nah teknik selanjutnya yaitu penggunaan sinonim. Kita bisa menggunakan variasi kata sinonim ya untuk memperluas hasil pencarian. Misalnya kita bisa menggunakan kata di sini bakteri diganti dengan patogen. Tetapi kita perlu berhati-hati karena tidak semua persamaan kata itu benar-benar 100% sama. Misalnya di sini bakteri dan patogen, apakah kita sudah yakin bahwa bakteri dan patogen itu benar-benar sama? Nah, di sini juga muncul kesempatan di mana jika saya misalnya dalam jurusan pendidikan bahasa Inggris, saya bisa menemukan kosakata vocabulary, oke? Dan ada kemungkinan misalnya lexicon untuk sinonimnya. Apakah saya sudah yakin apa perbedaannya vocabulary dan lexicon itu? Nah, disinilah kesempatan kita untuk memperluas kosakata kita dalam jurusan yang kita ambil ini, kayak gitu. Misalnya jika teman-teman masuk jurusan teknik atau masuk jurusan kesehatan kayak gitu ya, akan berbeda kayak gitu kosakatanya, dan sinonim inilah yang akan memperkaya kosakata kita. Namun tentunya kita harus hati-hati karena tidak semua sinonim itu 100% sama maknanya. Nah, di sini bisa kita lihat juga kelebihannya itu memperluas dan memperkaya referensi. Nah, di video sebelumnya saya juga sempat menulis descriptive linguistics dan descriptive grammar ya. Jadi ada perbedaannya kayak gitu ya antara descriptive grammar dan descriptive linguistics. Nah, sekarang kita praktikkan ya. Misalnya saya mencari descriptive linguistics karena kita sudah mempelajari tanda kutip juga ya, penggunaan tanda kutip, jadi kita bisa menggunakan tanda kutip. Nah, misalnya kita tidak puas ya dengan hasil seperti begini. Kita belum menemukan jurnal ilmiah yang kita cari. Terus kita bisa mencari dengan misalnya descriptive grammar karena ini masih sinonimnya kayak gitu ya. Dan ternyata di sini hasilnya lebih banyak ya yang kita cari. Nah, jadi inilah keuntungan kita menggunakan teknik sinonim ini. Ketika kita kebingungan dengan satu kata ya atau frasa, kita bisa menggantinya dengan kata dan frasa yang lainnya kayak gitu ya. Misalnya di sini descriptive grammar kita bisa ganti dengan descriptive linguistics atau sebaliknya. Nah, teknik yang selanjutnya kita bisa menggunakan logika boolean atau dalam bahasa Inggrisnya itu boolean logic ya. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama yaitu and. Nah, jadi boolean logic ini juga fungsinya sama ya untuk mempersempit pencarian. Jadi boolean logic yang satu ini and untuk menggabungkan dua kosakata atau frasa kayak gitu ya. Misalnya di sini ada descriptive linguistics dan prescriptive linguistics. Jadi nanti hanya ada artikel yang mengandung kedua istilah tersebut kayak gitu gabungan. Jadi nanti yang akan disoroti itu hanya beberapa artikel yang mengandung kosakata atau frasa descriptive linguistics dan prescriptive linguistics. Kita coba praktikan ya. Nah, misalnya kita ingin mencari descriptive linguistics ya, and descriptive grammar. Nah, di sini ada beberapa artikel yang menyoroti descriptive linguistics, descriptive grammar juga disoroti ya. Jadi, intinya ketika kita menggunakan tanda kutip digabung dengan descriptive grammar. Fungsinya and ini untuk menggabungkan kedua hal tersebut kayak gitu. Oke, kita maju ke boolean logic yang selanjutnya ya. Nah, boolean logic yang selanjutnya itu or ya. Penggunaan logika boolean or ini digunakan untuk memperluas pencarian. Jadi, misalnya di sini descriptive grammar dan descriptive linguistics. Yang muncul nanti descriptive grammar atau descriptive linguistics salah satunya atau gabungan dari keduanya seperti begitu. Nah, jadi kalau kita gambarkan misalkan ada dua lingkaran, jadi di tengah ini ada gabungan dari kedua lingkaran tersebut, di sini ada descriptive grammar, ya, di sini ada descriptive linguistics-nya. Kita praktikkan coba ya. Nah, misalnya kita ketikkan prescriptive saja ya, prescriptive grammar or prescriptive linguistics. Sebenarnya hasilnya akan lebih mirip juga ya dengan yang tadi. Cuman kalau or ini itu seperti gambarannya seperti lingkaran tadi kayak gitu. Nah, di sini misalnya kita tidak melihat prescriptive linguistics sama sekali. Kita bisa menghapusnya ya. Prescriptive linguistics. Nah, kita menemukan ya, ternyata prescriptive linguistics ada. Jadi, fungsinya ketika kita menggunakan or atau and dengan menggunakan tanda kutip kayak gitu, itu akan mempermudah kita mencari referensi di internet kayak gitu ya, terutama di Google Scholar. Nah, boolean logic yang selanjutnya yaitu kita menggunakan tanda hyphen seperti ini.
Jadi fungsinya untuk mengeliminasi kosakata atau frasa yang kita tidak inginkan. Nah, di sini misalnya saya akan mencari descriptive grammar, oke? Descriptive grammar. Hasilnya seperti ini. Tetapi misalnya kita melihat di sini itu kita tidak ingin melihat kosakata linguistik misalnya ya. Nah, kita bisa mengeliminasi misalnya linguistics. Nah, jadi artikel yang terindeks di sini akan mengeliminasi kata linguistics, tetapi masih mempertahankan descriptive grammar. Nah, itulah beberapa boolean logics yang bisa kita gunakan. Sebenarnya masih banyak juga dan tergantung juga dari mesin pencarinya kayak gitu. Karena setiap mesin pencari memiliki boolean logics yang berbeda-beda. Jadi kita bisa lihat saja di internet. Nah, teknik yang selanjutnya di sini kita bisa menggunakan artikel yang berhubungan. Jadi misalnya kita bisa gunakan fitur related articles yang tersedia di Google Scholar. Nanti kita akan lihat ya. Terus kita menemukan artikel yang topiknya mirip dengan yang sedang dibaca. Jadi hal ini juga bisa membantu kita memperluas referensi kita. Misalnya kita mencari tentang Epstein Framework atau apalah ya. Epstein Framework ini di jurusan saya misalnya. Epstein Framework of Parental Involvement misalnya. Nah, di sini kita bisa melihat artikel terkait. Jadi dari satu artikel ini, kita bisa melihat artikel terkaitnya itu apa saja. Jadi hal ini juga bisa memperkaya referensi kita, kayak gitu. Apalagi misalnya jika kita hanya menemukan beberapa jurnal ilmiah saja di sini. Nah, kita lanjut saja ke teknik yang terakhir. Nah, teknik yang terakhir di sini yaitu citation chaining, ya, atau kutipan berantai. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur cited by. Nah, di sini maksudnya cited by ini jadi kita menemukan artikel yang mengutip artikel utama yang kita cari ini. Misalnya saya mempublikasikan jurnal ilmiah, kemudian ada yang melakukan citation dari jurnal ilmiah saya. Nanti artikel mereka akan muncul di bawah menu cited by saya. Jadi artikel yang ada di bawah cited by ini merupakan daftar jurnal artikel yang merujuk ke jurnal yang sedang kita baca ini. Jadi intinya seperti melihat daftar pustaka secara otomatis. Kita lihat di sini misalnya parental involvement on pupils performance misalnya di sini ya, dirujuk 91 kali. Inilah beberapa artikel yang merujuk pada jurnal yang tadi. Nah, satu hal terakhir yang harus kita ketahui juga, semakin banyaknya artikel dirujuk, semakin meningkat pula kredibilitasnya juga, bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk menjadi sumber primer. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Semoga ada hal yang bermanfaat. Tentunya hal yang harus kita soroti di sini itu lebih ke mengombinasikan semua teknik sesuai kebutuhan. Jadi teknik yang sudah kita pelajari tadi satu persatu bisa kita kombinasikan secara langsung untuk mencari informasi spesifik di internet kayak gitu. Jadi menambah efisiensi kita untuk menjawab pertanyaan dalam tugas perkuliahan. Jadi intinya terus belajar dan bereksplorasi mencari ilmu, dan jangan lupa support this channel. Salam pendidikan. Bye for now.